Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Februari 2023, Kamis sesudah Rabu Abu, disusun dan dibawakan oleh Frater Yono Kelen SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Kita sekalian sebagai murid-murid yang dikasihi Yesus perlu mendengarkan pemberitahuan pertama tentang derita dan syarat mengikuti Yesus. Maka melalui renungan yang berjudul "Ingat Perkataannya", mari bersama kita renungkan. Yesus mengawali dengan kisah perjalanan misinya yang di kemudian hari dikenal sebagai sejarah perjalanan keselamatan. Isinya tentang Anak Manusia yang menanggung banyak penderitaan. Ia ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Tidak itu saja, bahkan Anak Manusia itu dibunuh, dan di akhir kisah, Anak Manusia itu bangkit pada hari ketiga, mengalahkan kematian dan maut. Bertolak dari kisah Anak Manusia, Yesus kemudian memberitahukan kepada murid-muridnya tentang syarat-syarat yang siap mereka hadapi di tengah umat ketika hendak dan sedang menjalankan misi pewartaan. Syarat yang pertama, setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, tidak di saat-saat tertentu saja, tetapi salib itu dipikul setiap hari. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, ia layak mengikuti Yesus, sebab ia rela berkorban, bahkan nyawa pun turut, dan berkat pengorbanan itu, ia telah menyelamatkan banyak orang. Syarat kedua tentang semua yang tersedia di dunia ini. Dan Yesus katakan begini, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan, merugikan dirinya sendiri? Semua yang ada di dunia hanya sementara. Jangan terlena
sampai pada sebuah penyesalan yang sudah terlambat. Yesus bermaksud agar yang mengikutinya memperoleh harta yang bersifat kekal, kekal di dunia dan kekal di surga. Dan yang terakhir, Yesus katakan bahwa semua murid yang hadir di hadapannya saat itu, di antara mereka ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Syarat yang terakhir itu menjadi penyemangat dan motivasi bagi para muridnya agar senantiasa setia bekerja, berkarya mewartakan kerajaan Allah sampai pada titik di mana kerajaan Allah itu sungguh nyata hadir dan dialami bersama umat. Di sini Yesus tekankan sebuah pelayanan yang total dan membawakan sukacita karena kasih Allah bagi umatnya. Itulah bentuk kerajaan Allah yang dapat dilihat dan dirasakan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Pemberitahuan yang Yesus sampaikan tadi tidak saja diperuntukkan bagi para murid-Nya, tetapi juga bagi kita sekalian saat ini yang cinta dan percaya kepadanya. Apakah kita sungguh-sungguh memikul salib hidup kita setiap hari? Apakah kita rela berkorban demi kebaikan bersama? Dan apakah kita telah berupaya menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan bersama? Mari kita ingat katanya. Salib seringkali dianggap sebagai penghalang, sehingga timbul rasa mengeluh sampai berpuncak pada putus asa. Berkorban pun perlahan memudar. Orang rela berkorban hanya untuk kepentingan pribadi, untuk kesenangan yang tidak bertahan lama. Apalagi menciptakan sukacita kerajaan Allah pun semakin lama semakin tak terasa. Hal ini disebabkan oleh sikap ingat diri, kecemburuan, persaingan yang tidak sehat yang berakhir pada perpecahan. Atas semua kelemahan itu, Yesus mengingatkan kita untuk memeriksa hati dan perilaku kita yang kurang berkenan di hadirat-Nya. Mari kita nikmati salib hidup ini. Kita berkorban dengan cara kita, sehingga semua orang mudah tersenyum dan ringan berbagi kasih, yang adalah bentuk kerajaan Allah yang dapat kita rasakan dan alami di dalam hidup bersama. Semoga kita semakin solider dan tetap hidup seturut perkataan Yesus hingga kekal. Ya Bapa, sabda Putramu telah menerangi hidup kami. Semoga kami tetap teguh mewartakan dan menciptakan buah kerajaan Allah di dunia ini sampai pada kehidupan kekal. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati